Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 15 dengan iPhone 13 Pro. Kira-kira mana yang lebih layak dibeli? Sebelum kalian membeli, nonton dulu deh, baru beli. Oke? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, mungkin di sini banyak yang bingung mau upgrade ke iPhone 13 Pro atau langsung ke iPhone 15. Emang seberapa signifikannya sih antara iPhone 15 dan 13 Pro ini, perbedaannya jauh atau enggak gitu kan? Baik teman-teman yang pengguna iPhone 11, iPhone XS atau iPhone XR atau iPhone X itu bisa upgrade ke 13 Pro, tapi kalau ada rezeki lebih bisa upgrade juga langsung ke iPhone 15. Nah, di sini buat teman-teman pengguna iPhone 13 Pro ketika mau upgrade, sebenarnya sesuai nggak nih kalau misalkan upgrade ke iPhone 15? Nah, jawabannya ada di video ini. Oke, pertama dari varian warna terlebih dahulu. Varian warna di iPhone 15 dan iPhone 13 Pro sejatinya lebih banyak varian iPhone 15. Ya mungkin dikarenakan iPhone 15 adalah base model dari 15 model atau iPhone series 15 ketimbang iPhone 13 Pro, ya karena memang dia masuknya ke kategori Pro model. Jadi varian warnanya mungkin gak terlalu banyak. Lalu kalau kita cek langsung ke bagian layar. Nah, ini dia yang faktor kenapa iPhone 15 sangat signifikan sekali buat teman-teman yang pengguna iPhone 13 Pro saat ini mau upgrade ke iPhone 15. Memang jauh banget cuy, gap perbedaan antara iPhone 13 Pro ke iPhone 15 Pro. Teknologinya lumayan jauh yang ditaruh atau yang diadakan di iPhone 15 ketimbang 13 Pro. Dimana dari segi display meskipun terkesan sama ukuran yang sama-sama 6,1 inch, tapi sudah jelas secara dengan kasat mata langsung iPhone 15 memiliki Dynamic Island, dimana iPhone 13 Pro belum memiliki Dynamic Island. Tapi bukan berarti iPhone 15 tidak punya kekurangan. iPhone 15 memiliki kekurangan, yaitu refresh rate promotion. Di 13 Pro ada 120 Hz refresh rate, di iPhone 15 tidak ada. Nah, itu jadi pertimbangan tuh buat teman-teman. Tapi menurut gua lebih enakan Dynamic Island sih ketimbang notch di iPhone 13 Pro, meskipun iPhone 15 masih 60 Hz, belum ada promotion refresh rate 120 Hz gitu. Lalu 13 Pro memiliki kekurangan lagi nih, karena iPhone 15 memiliki 2000 nits peak brightness outdoor. Jadi ketika pada saat di luar kondisi cahaya yang terang banget, layar pada iPhone 15 itu jauh lebih enak dilihat ketimbang 13 Pro. Lalu secara desain body bagaimana? Desain body iPhone 13 Pro masih menggunakan stainless steel, tapi iPhone 15 menggunakan aluminium, cuman bedanya bagian belakang. Dimana untuk 13 Pro menggunakan tekstur matte glass, berbeda dengan iPhone 15 yang sudah menggunakan color infused glass back. Jadi colornya sedikit redup atau bisa dikatakan sedikit doff, tapi tetap aja sih nggak terlalu beda jauh kalau menurut gua. Cuman memang secara warna enak dilihat iPhone 15. Lalu secara chipset nih ya, secara chipset iPhone 15 itu unggul banget ya karena memiliki chipset A16 Bionic, di mana chipset tersebut juga digunakan di 14 Pro atau di model 14 Pro. Kalau untuk iPhone 15 versus 14 Pro udah gue bahas di video sebelumnya, lo bisa nonton terlebih dahulu. Nah, sekarang condongnya ke 13 Pro sama iPhone 15. Sayangnya iPhone 13 Pro ini masih menggunakan A15 Bionic. Ya memang kalau kita bandingkan secara chipset nggak terlalu beda jauh sama 14 Pro, antara 13 Pro ke iPhone 15, karena cuman beda satu gap aja atau satu generasi, karena chipsetnya sama iPhone 15 sama 14 Pro. Lalu selanjutnya port charging. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan nih buat teman-teman, karena gue udah jelasin di video sini terkait hal-hal menakjubkan pada iPhone 15 dan 15 Pro. Memang ternyata sepenting itu USB-C di iPhone, seperlu itu, dimana iPhone 15 sudah menggunakan port charger USB-C dibanding 13 Pro yang masih menggunakan Lightning. Ya menurut gue itu jadi pertimbangan sih buat teman-teman yang mau beli. Kalian lebih pilih mana, Lightning atau USB-C? Kalau kalian lebih pilih USB-C, ya iPhone 15 sih jawabannya. Lalu ada kesamaan nih secara RAM memorinya. iPhone 13 Pro 6GB RAM, iPhone 15 juga menggunakan 6GB RAM. Berbanding terbalik dengan kapasitas baterai yang ada pada iPhone 15 dan 13 Pro, di mana 13 Pro jauh lebih kecil timbang iPhone 15. 13 Pro menggunakan kapasitas 3095 mAh, sedangkan iPhone 15 menggunakan kapasitas 3349 mAh. Meskipun nggak terlalu beda jauh, tapi menurut gua bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Tentunya kapasitas baterai lebih besar iPhone 15. Lalu kira-kira apa sih yang sangat membedakan iPhone 15 dengan 13 Pro sehingga pengguna iPhone juga bingung mau upgrade-nya antara 13 Pro ke 15 atau iPhone 13 Pro dengan iPhone 15? Secara spesifikasi kamera, meskipun 13 Pro memiliki 3 kamera, tapi ketiganya cuma 12 megapiksel cuy spesifikasinya. Sedangkan iPhone 15 hanya menggunakan dual sistem kamera saja, tetapi memiliki 48 megapiksel. Nah, jelas ya, jelas perbedaannya jauh cuy antara 12 megapiksel dengan 48 megapiksel. Memang 13 Pro memiliki 3 lensa, di mana main kamera
ultra wide kamera, dan telephoto kamera. Tapi semuanya 12 megapiksel. Kalau iPhone 15, dual sistem kamera, main kamera sama ultra wide kamera saja. Main kamera 48 megapiksel, ultra wide-nya 12 megapiksel. Tapi secara sistem kamera, gue mengunggulkan iPhone 15 sih. Karena pertama, sudah pasti iPhone baru rilis banget. Dan ya, itu udah paling terbarunya dari lini iPhone ya. Dari lini Apple produk. Cuman secara data, iPhone 15 ini ada kekurangan. Kayak Night Mode Portrait, itu dia nggak ada. Night Mode Portrait loh ya. Kalau Night Mode doang, sama-sama ada. Lalu makro fotografi, tidak ada tuh di iPhone 15. Dan Apple Pro RAW. iPhone 15 tidak memiliki tuh formatan Pro RAW. 13 Pro ada gitu. Jadi patut dipertimbangin nih. Meskipun fiturnya lebih baru iPhone 15, tapi tetap ada kekurangan. Lalu bicara video. Nah, video sama-sama mendukung 4K di 60 fps. Tapi sayang iPhone 13 Pro tidak memiliki fitur action mode yang ada pada iPhone 15. Cuman iPhone 15 tidak memiliki fitur ProRes dan makro videografi. Tapi menurut gua ProRes di 13 Pro tidak seperti ProRes pada iPhone 15 Pro. Beda jauh. Jadi masih bisa ditoleransi lah. Tidak terlalu dipentingkan atau tidak terlalu dibutuhkan menurut gua ProRes dan makro videografi pada iPhone 13 Pro. Lalu untuk kamera depan bagaimana? Kamera depan sama-sama menggunakan 12 megapiksel, tapi iPhone 15 sedikit diunggulkan karena memiliki photogenic engine pada fitur iPhone 15. iPhone 15 cuman kalah dari 13 Pro karena tidak adanya fitur ProRes. Tapi sekali lagi gue katakan, seperti tadi udah gue bilang, nggak terlalu penting kayaknya ProRes karena di seri 13 Pro tuh menurut gue hasil video ProRes tuh kurang dibandingkan 15 Pro gitu. Mungkin teknologinya memang beda jauh ya yang ditanamkan antara 13 Pro dulu sama 15 Pro. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri hasil foto antara iPhone 15 dan iPhone 13 Pro meskipun beda footage, tapi menurut gua pribadi kamera iPhone 15 sedikit diunggulkan mungkin karena teknologi yang ditanamkan jauh lebih canggih ketimbang 13 Pro dulu ya. Karena 13 Pro kan udah lumayan lama lah ya dibanding di era 2024 ini. Apple udah jauh lebih berbenah gitu ya. Begitu pula dengan hasil videonya. Menurut gua 15 atau iPhone 15 lebih unggul ketimbang iPhone 13 Pro. Begitu juga dengan hasil selfie-nya. Menurut gua iPhone 15 tetap diunggulkan sih daripada 13 Pro. Ya itu secara detail spesifikasinya, tapi mana yang layak beli? Sejatinya keduanya sama-sama layak beli menurut gue pribadi. Tapi kalau misalkan gue diizinkan untuk memilih dan menyarankan teman-teman semua yang nonton, menurut gue kalau kalian ada rezekinya lebih baik beli iPhone 15 langsung. Karena bisa lebih panjang lagi penggunaannya. Dalam artian, lu beli iPhone 13 Pro saat ini, dimana unit barunya sudah tidak ada, udah discontinue, lu harus pinter-pinter memilih tokonya atau memilih sellernya biar nggak ketipu juga. Sedangkan iPhone 15 masih ada dan memang baru buat dirilis. Jadi 13 Pro kalau lu beli saat ini, ya mungkin penggunaannya secara updatean iOS bisa 2-3 tahun lagi. Tapi kalau lu beli iPhone 15 saat ini, bisa sampai 5 tahun yang akan datang sih lu baru ganti iPhone lagi. Jadi menurut gua pribadi lebih pilih 15. Meskipun keduanya sama-sama layak dibeli. Tapi gua balikin lagi ke teman-teman, gua nggak bisa maksain budget teman-teman juga kan. Kalau misalkan teman-teman budget cukupnya di iPhone 13 Pro ya nggak apa-apa juga karena keduanya sama-sama layak dibeli. Cuman kalau memang gua diperbolehkan untuk menyarankan teman-teman, kalau bisa sekalian iPhone 15 aja. Secara spesifikasi dan teknologi yang ditanamkan sama Apple jauh lebih baru iPhone 15 dibandingkan 13 Pro. Tapi kalau memang kalian mau bersabar, ditabung lagi aja. Dan gue doain buat teman-teman semua yang nonton juga ada rezekinya untuk beli iPhone 15. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Antara iPhone 15 dan 13 Pro mana yang layak dibeli udah gue jelaskan dan udah gue sampaikan juga sudut pandang dari gue. Dan gue berharap semua teman-teman yang nonton di sini udah nggak bingung lagi mau beli antara iPhone 13 Pro atau langsung ke iPhone 15. Sudah ketemu jawabannya. Segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.